Shalom. Mengaku percaya dan mengenal yang diimani, itu tema renungan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dan tahu. Tahu belum tentunya kenal ya, tapi kenal sudah tentu tahu. Saya tahu Mama Semi, penatua rumah di Nonomeo, ASE, tapi saya tidak kenal karakter, sifat, dan sebagainya tentang Mama Semi. Saya hanya sekedar tahu nama, rumah, tempat tinggal, tetapi kepribadian dari Mama Semi saya tidak kenal. Kita mengenal seseorang karena kita punya relasi yang dekat dengan orang tersebut, atau paling tidak kita punya pengalaman hidup bersama dengan orang tersebut. Dan pengalaman hidup kita dengan orang tersebut akan membawa kita untuk memberikan pengakuan tentang orang tersebut. Kalau saya sekedar tahu, orang tanya Mama Seme itu ke mana, saya memberikan pengakuan terhadap tentang Mama Seme, itu bisa saja pengakuan yang salah, karena saya tidak mengenal Mama Seme. Begitu juga kita terhadap Tuhan. Pengalaman hidup kita bersama Tuhan membuat kita mengenal siapa itu Tuhan dan mengantar kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Dan pengakuan kita tentang siapa Tuhan itu juga mengantar kita untuk mengimani, percaya tentang Tuhan, percaya Tuhan dalam hidup ini. Mama dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang Yesus yang mencari tahu bagaimana orang banyak dan juga pengikutnya, bahkan murid-muridnya, mengenal Yesus. Bacaan kita diawali dengan diceritakan bahwa di Kaisarea Filipi Yesus mengadakan riset. Yesus mengadakan survei dengan mengajukan pertanyaan sederhana kepada para murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Di sini kita dapat melihat bahwa ada semacam evaluasi Yesus terhadap penilaian orang banyak, penilaian orang yang selama ini mengikut Yesus, dan juga penilaian murid-murid terhadap Yesus. Mengapa pertanyaan Yesus kepada murid-murid tentang siapa dia itu dilakukan di Kaisarea Filipi? Kaisarea Filipi pada waktu itu ada dalam kekuasaan Romawi dan merupakan tempat politik penting di mana kaisar diakui sebagai Tuhan. Kaisarea Filipi juga merupakan tempat penyembahan berhala, tempat orang memilih dewa-dewa untuk bisa dibeli dan juga disembah. Bahkan Kaisar Roma diakui sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah oleh seluruh masyarakat. Kaisar adalah Tuhan, bahkan menyebut diri sebagai yang kudus. Nah, orang Kristen yang menolak untuk sembah Kaisar sebagai Tuhan, sebagai yang kudus, itu siap bayar harga yang mahal jika tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Jika ada orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti dia juga harus siap bayar harga yang mahal. Karena itu banyak orang Kristen yang ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan mati terbunuh karena menolak untuk percaya kepada
mengakui Kaisar itu Tuhan Maha Kudus, hanya mau menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Maha Kudus. Dengan pertanyaan sederhana yang diajukan oleh Yesus, Yesus mau menguji pengakuan iman para murid, sekaligus sebagai bentuk ujian, tes, sampai seberapa jauh para murid di tengah-tengah situasi sulit, di tengah situasi sukar dan penuh penderitaan, berani dengan jujur mengakui Yesus sebagai Mesias Anak Allah dan siap menerima risiko karena pengakuan iman mereka itu. Yesus ajukan pertanyaan pertama kepada para murid. Kata orang banyak, siapa aku ini? Yesus bertanya lebih dahulu tentang pendapat orang lain, bukan pendapat para murid. Dan pertanyaan Yesus ini mengikuti kebiasaan yang berlaku pada umumnya, di mana identitas diri pertama-tama bukan ditentukan oleh diri sendiri, tetapi oleh orang banyak. Identitas diri seseorang itu selalu ditegaskan ulang oleh orang-orang lain. Pertanyaan sederhana ini buat para murid juga mulai mengingat apa kata orang tentang Yesus. Dan muncullah jawaban beragam dari para murid tentang Yesus. Menurut kata orang banyak, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah seorang nabi. Jawaban para murid ini menunjukkan bahwa Yesus dilihat sama seperti tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, bukan sebagai anak Allah yang berkuasa dan yang menyelamatkan manusia dan isi dunia. Jawaban para murid ini juga buat Yesus menemukan jalan masuk untuk kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang lebih penting dan yang lebih bersifat pribadi. Pertanyaan yang membuat para murid harus masuk dalam sebuah perenungan yang dalam, keheningan, berefleksi untuk merumuskan jawaban berdasarkan pengenalan dan pengalaman mereka masing-masing bersama Tuhan. Oke, kalau orang banyak bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia, Yesus itu Yeremia atau nabi yang lain, oke, karena dok pun kenal Yesus sebatas itu. Kebersamaan mereka dengan Yesus itu terbatas. Tetapi bagi murid-murid yang selama ini ada bersama-sama dengan Yesus, kebersamaan mereka dalam waktu yang cukup panjang, setiap waktu mereka ada bersama Yesus, kira-kira pengakuan mereka itu sama dengan orang banyak yang jauh di luar sana, atau pengakuan mereka yang berbeda. Yesus ingin mendapat pengakuan pribadi dari para murid tentang siapa dirinya di mata para murid. Jangan sampai dong tiap hari yang sama dan beta juga pengetahuan tentang beta juga sama dengan orang di luar sana yang sudah pernah sama-sama, yang hanya sekali datang ketemu. Ini penting. Yesus ingin mengetahui apakah para murid memahami siapa Yesus, jati dirinya, dan apa misinya datang di dalam dunia. Yesus tidak mau para murid membangun pengakuan iman kepadanya berdasarkan pengakuan yang didapat dari orang lain, dari kata orang, tapi pengakuan iman yang harus lahir dari diri sendiri karena pengalaman berjalan hidup bersama Yesus. Dan di tengah-tengah keheningan, Petrus mewakili para murid berkata, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Pada titik ini, Petrus masuk dalam relasi yang intim, dan pengenalan yang mendalam terhadap siapa itu Yesus. Petrus dengan terbuka mengungkapkan imannya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup.
Dan Yesus menilai jawaban Petrus itu berasal dari Bapa di sorga dan bukan dari manusia. Ayat 17 bacaan kita. Bahwa misi Yesus Kristus adalah mewujud nyatakan kehadiran kerajaan Allah melalui jalan penderitaan atau salib, kematian dan kebangkitan demi menebus dan menyelamatkan manusia dan isi dunia. Oleh karena kepercayaan Petrus yang begitu besar, maka ada berkat yang Tuhan berikan baginya. Berkat itu adalah Tuhan beri kunci kerajaan surga. Tuhan kasih Petrus kunci kerajaan surga. Tuhan katakan apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia akan dilepas di surga. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kisah Petrus dalam pengakuan tentang Tuhan Yesus dalam bacaan ini, ada beberapa hal penting yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, Yesus menghendaki kita memiliki kedekatan secara pribadi dengan Dia. Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus punya relasi, hubungan yang baik dan dekat dengan Yesus. Kedekatan kita dengan Yesus akan menolong kita untuk kita mengenal siapa itu Yesus. Mengenal secara baik dan benar siapa itu Yesus. Kita dapat dekat dan mengenal secara baik, secara pribadi dengan Yesus melalui banyak cara. Melalui doa, melalui penyembahan, melalui pujian, melalui belajar dari firman Tuhan, melalui puasa, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, melalui berbagai kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, membuat kita untuk mengenal, membuat kita untuk punya relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita mampu dan terhindar dari hal-hal yang jahat yang selalu membawa kita jatuh di dalam dosa. Karena ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ada hal-hal jahat kita berhindar, kita menghindari diri, kita tidak masuk menjebakkan diri kita dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Sikap perbuatan kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, karena kita takut kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita juga bisa sama seperti Petrus. Ada berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan akan mempercayakan kunci kerajaan sorga bagi kita. Dan itu berkat yang termulia yang diharapkan oleh setiap orang percaya. Persekutuan kita yang erat dengan Tuhan akan membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan setia hidup di dalam dan bersama Tuhan, dan bisa menghadapi berbagai tantangan dalam dan kesulitan yang melanda kehidupan kita. Yang kedua, jika hari ini semua kita yang ada diberikan pertanyaan, menurutmu siapa itu Tuhan? Kira-kira kau mau jawab apa? Tentu masing-masing kita punya jawaban tersendiri. Karena pengalaman kita bersama Tuhan mengantar kita untuk memberikan jawaban kita. Saya tidak bisa memaksakan untuk semua orang punya jawaban yang sama terhadap pengakuan dia tentang siapa itu Tuhan. Namun satu hal yang pasti, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan juga dari pengalaman hidup setiap hari kita bersama Tuhan akan mengantar kita pada sebuah pengakuan siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Semua kita punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Bagi orang yang baru sembuh dari sakit, dia berdoa minta kesembuhan, pasti dia akan mengaku Yesus itu dokter, Yesus itu tabib yang ajaib.
Bagi orang yang baru selamat dari kecelakaan, pasti dia akan mengaku Yesus itu sang juru selamat. Bagi orang yang ada dalam duka cita, dia dihibur, dia dikuatkan, dia mendapat pertolongan, dia akan memberikan pengakuan bahwa Yesus itu sang penolong, penghibur, sumber kekuatan dalam hidup. Bagi orang yang sekarang ini dia son ada beras, dia berdoa aku minta berkat, dan ada yang dah berkat dia dapat, pasti dia akan mengatakan Yesus sumber berkat. Pengalaman hidup setiap hari kita bersama Tuhan akan membawa kita pada sebuah pengakuan siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Namun perlu diingat bahwa jangan hanya sekedar mengaku dan selesai dalam sebuah pengakuan. Mengaku setelah kita mendapat dan merasakan pertolongan Tuhan, dan setelah itu berhenti di situ. Tapi pengakuan kita tentang Tuhan itu harus kita maknai dalam kehidupan. Kita percaya terus-menerus dalam kehidupan kita. Dia juru selamat, dia penolong, dia segala-galanya dalam hidup kita. Karena tidak hanya satu pengalaman hidup bersama Tuhan mengantar kita dalam pengakuan itu, tetapi ada begitu banyak pengalaman hidup bersama Tuhan mengantar kita pada pengakuan siapa itu Tuhan. Amin. Yang ketiga, tema besar kita di bulan Februari adalah memaknai ibadah sebagai cara Allah menyapa umat dan meresponi. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita duduk bersekutu, dan dalam ibadah ada unsur-unsur liturgi yang ada. Memang dalam ibadah ada unsur liturgi, ada doa, ada pemberitaan firman, ada pengakuan iman, ada persembahan. Minggu lalu kita belajar tentang doa. Bagaimana dalam beribadah kita berdoa, bagaimana dalam ibadah yang sejati sikap hidup dalam kehidupan setiap hari, kita memaknai doa itu, menghidupi doa itu. Hari ini kita belajar tentang pengakuan iman. Dalam liturgi kita juga ada pengakuan iman. Pengakuan iman tentang Tuhan Allah, Bapa Pencipta, tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat, tentang Roh Kudus Sang Penolong. Itu bukan hanya sekedar pengakuan yang kita lakukan dalam setiap liturgi, pengakuan secara tersembunyi, pengakuan secara diam-diam. Namun pengakuan iman itu lahir dari hati. Benar kita mengakui siapa Tuhan dan juga kita imani dalam kehidupan setiap hari. Sehingga ibadah yang sejati yang kita lakukan, kita benar-benar mengakui Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan berarti kita langsung mengaku Tuhan adalah juru selamat, penolong dan sebagainya, kita bebas dari tantangan. Tidak. Petrus dalam pengakuannya siapa itu Tuhan, dia Mesias anak Allah dan hidup. Yesus berkata itu pengakuan yang diberikan Bapa yang memberikan pengakuan itu. Tetapi dalam pengalaman bersama Yesus ketika Yesus ditangkap, ada orang bilang, ini dia nih yang selama ini ikut dengan Tuhan Yesus. Apakah dia ingat itu pengakuan? Dia lupa. Dia bilang, tidak, saya tidak mengenal. Tantangan yang dihadapi itu oleh Petrus itu membuat dia lupa akan pengakuan itu. Karena itu, dalam hidup kita yang penuh dengan tantangan, kesulitan, marilah relasi hidup yang kita yang erat dengan Tuhan. Marilah kita imani setiap pengakuan ini, percaya kepada Tuhan dengan sungguh, agar kita tidak melupakan pengakuan itu. Yang terakhir, ada harga mahal yang harus kita bayar jika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah dan juru selamat bagi kehidupan kita. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa Yesus adalah Mesias. Dia anak Allah yang diutus Allah untuk menebus dosa manusia. Ada salib, dalam karya penebusan itu ada salib, ada perjuangan, ada pengorbanan diri, ada kematian. Karena itu, bagi setiap pengikut Yesus harus siap untuk memikul salib,
harus siap untuk menanggung penderitaan, bahkan siap mempertaruhkan nyawa sebagai harga dalam mengikuti Yesus. Dengan kata lain, mengikuti Yesus tidak berarti menerima tiket gratis untuk hidup bebas dari tantangan dan kesulitan di jalan menuju surga untuk hidup kekal bersama Yesus. Namun butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan hidup. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dan itu harus punya komitmen mulai dari sekarang. Karena kalau kita tunda-tunda, maka itu tidak akan terjadi. Iblis punya cara untuk dapat menggoda manusia untuk bisa meninggalkan Yesus, untuk bisa meninggalkan persekutuan dengan kata menunda, dengan kata besok. In hari tunggu dulu, besok baru beta buat, besok baru beta pergi gereja, besok baru begini. Dengan begitu besok ini dia tidak akan habis, dan itu tidak akan kita lakukan. Bapak-bapak saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus berarti rela memikul salib dan rela mati bersama Yesus. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Karena itu dalam kerelaan ini, maka kita harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Harus kita jaga. Semoga kita semakin setia, semakin tekun menjalin relasi persekutuan yang akrab dengan Yesus. Semakin mengenal Yesus secara pribadi, setia mengiring Yesus, dan mengaku iman kepada Yesus dalam suka dan duka dalam hidup ini. Firman Tuhan dalam nats pembimbing kita, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang akan percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan